Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita tentang jaringan komputer, di mana di pertemuan yang telah lalu atau di video yang telah lalu kita telah menyampaikan atau menguraikan mengenai pengantar jaringan komputer, di mana jaringan komputer itu adalah sekumpulan minimal 2 komputer, kemudian yang dihubungkan dengan media tertentu sehingga mereka dapat saling berkomunikasi. Nah, di video ini, di pembelajaran ini kita akan lanjutkan materi kita tentang topologi jaringan. Apa sih topologi? Jadi topologi itu lebih kepada arsitektur atau mungkin bisa disebut dengan layout. Layout itu adalah gambar. Jadi kalau kita bisa membayangkan sebuah peta atau map itu adalah sebuah layout. Atau mungkin dari yang pernah membongkar komputer atau mungkin berkecimpung di dunia elektronika, ada namanya PCB. Di sana akan ada gambaran-gambaran layout, sebuah garis-garis yang saling terhubung. Nah, topologi itu bisa dikatakan sebagai bagaimana cara 2 buah device komputer atau mungkin lebih itu bisa saling terkoneksi. Baik koneksi secara fisik atau physically, dan tentunya ketika mereka sudah terkoneksi secara fisik, maka akan ada koneksi secara logikal yang nantinya akan membentuk sebuah komunikasi data di dalamnya. Nah, di sini bisa kita terjemahkan atau bisa kita definisikan bahwasanya topologi dari sebuah jaringan itu adalah susunan dari beberapa elemen komunikasi ya. Kemudian elemen tersebut dihubungkan secara fisik maupun secara logik. Jadi ketika sudah ada koneksi secara fisik dengan perangkat-perangkat media penghubung, misalnya ada kabel, mungkin ada alat intermediari, maka di sana akan ada sebuah komunikasi digital. Nah, sehingga topologi itu adalah sebuah layout yang di dalamnya memuat koneksi secara fisikal dan secara logikal. Di dalam topologi atau di dalam sebuah jaringan, ketika mau menghubungkan beberapa komputer menjadi satu kesatuan sehingga mereka saling terkoneksi dan menjadi atau bisa menghasilkan komunikasi data, maka kita harus memikirkan bagaimana komputer-komputer itu nanti kita hubungkan, bentuknya seperti apa, susunannya seperti apa. Nah, di sini akan ada beberapa topologi jaringan yang bisa nanti kita jadikan pedoman dalam kita nanti membuat sebuah jaringan komputer. Yang pertama ada bus topologi. Bus, atau kalau kita sering mendengar tentang istilah bis ya. Bus, jadi bus itu pengangkut orang. Bus itu jalurnya ajek ya, konstan. Jadi dari terminal 1 menuju terminal selanjutnya. Bus. Jadi arahnya itu ya itu aja. Jadi jalurnya ya cuma itu. Nah, di dalam bus topologi itu sama. Jadi jaringan dengan model topologi bus ini dia akan menggunakan satu jaringan, satu kabel ya. Jadi bisa kita gambarkan menjadi satu kabel, di mana kabel-kabel itu di tengah-tengah kabel itu akan ada percabangan di sana. Akan ada percabangan yang dipotong, misalnya ada apa ya namanya? Istilahnya begini. Di sini misalnya ada kabel gitu ya. Ada kabel, ini adalah jalur. Nah, di tengah-tengah jalur itu nanti akan ada perpotongan, dia dipotong begitu dengan menggunakan konektor T ya. Jadi menggunakan konektor T di sini, hurufnya T, dan di sini ada satu komputer misalnya. Kemudian mungkin di jalur yang lain akan dipotong lagi di sini, akan ditambahkan sebuah perangkat komputer lagi. Nah, di dalam topologi bus ini jalur yang digunakan adalah jalur yang sama atau satu. Jadi kabelnya satu, cuma nanti dia dipotong di tengah, ditambahkan dengan terminal T ya. Nah, dan di ujung-ujungnya itu nanti
harus ditutup dengan yang namanya terminal. Jadi di sini ada T, jadi titik persambungan ini ada T-nya. Kalau kita bisa membayangkan T konektor yang ada di jaringan listrik, ya, beli T untuk mencabangkan itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, biasanya bus topologi ini itu bisa diciptakan atau kabel yang ada di tengah itu bisa menggunakan kabel yang namanya kabel koaksial, ya. Kabel koaksial. Dan perpotongannya ini dia bisa menggunakan T konektor. Jadi konektor T yang biasanya itu disebut dengan konektor BNC. Jadi kabel koaksial itu adalah kabel yang biasa kita gunakan untuk kabel antena. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita pernah memasang antena televisi misalnya, maka kita akan menggunakan kabel koaksial dan konektornya adalah menggunakan konektor BNC. Nah, di dalam bus topologi kalau kita lihat di sini ada ujung satu, ada ujung kedua. Antara A dan B itu tidak terkoneksi kembali. Artinya bus topologi ini menggunakan loop terbuka. Jadi loopnya terbuka. Nah, karena terbuka, maka di setiap ujung ini harus ada penutupnya. Jadi harus ada penutupnya. Kenapa harus ada penutupnya? Namanya terminal ya di sini. Terminal. Kenapa harus ada penutupnya? Karena apa? Karena di sini nanti akan ada pergerakan sinyal data itu ya, sinyal digital yang akan dilalukan di dalam kabel ini. Nah, komputer-komputer yang membutuhkan informasi, maka di sini akan ada aliran data masuk ke komputer. Nah, ketika data ini berhenti atau sampai di ujungnya, supaya tidak ada istilahnya ada gerakan balik dari sinyal ini sehingga mengganggu perjalanan sinyal, maka di sini harus ada terminalnya yang bisa dikatakan sebagai peredam, sehingga tidak ada pantulan-pantulan sinyal yang nantinya bisa mengganggu perjalanan komunikasi data di sini. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi kalau ada satu data yang lewat, maka setiap station, setiap komputer ini akan menerima traffic atau perjalanan data yang ada di sini. Jadi setiap komputer itu akan menerima perjalanan data di sini. Ada traffic yang mereka ketahui. Dan bus ini dia hanya one way transmission, jadi satu arah saja, hanya satu arah. Tetapi saat ini bus topologi yang merupakan bus yang mungkin sudah sangat jarang sekali digunakan, tetapi bisa jadi itu digunakan ketika misalnya ada gedung A, kemudian gedung B. Nah, supaya antara gedung A dan gedung B itu saling terkoneksi dengan cepat, maka bisa jadi mereka menggunakan prinsip dari bus ini. Walaupun nanti tidak harus menggunakan kabel koaksial, karena kabel jaringan itu banyak sekali ya. Bisa menggunakan kabel UTW atau mungkin kabel-kabel yang lain. Nah, ini bus topologi. Nah, gambarannya atau ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini ada satu jalur, satu kabel tadi ya, yang kabel di mana setiap komputer itu akan mempunyai titik di sini menggunakan konektor di sini. Nah, ini adalah TBNC-nya, jadi TBNC yang dipasang di sini sehingga akan ada satu arah menuju komputer ya di sini. Jadi setiap perpotongan di sini akan menggunakan T konektor di sini. Nah, ini perjalanannya satu arah. Atau mungkin kalau diilustrasikan menggunakan sebuah simulasi, maka bisa digambarkan seperti ini. Jadi hub ini, karena di simulasi itu terbatas ya, tidak ada komponen T konektor TBNC, jadi menggunakan paket tracer.
Nah, di mana paket tracer itu memang terbatas, sehingga di sini yang kabel yang digunakan adalah kabel jenis UTP. Dan hub ini dia berfungsi sebagai konektor tadi ya. Jadi sebagai BNC, jadi TBNC. Jadi sebagai ya T-nya tadi ya untuk memecah atau memotong jalur utama. Ketika ada satu komputer yang misalnya di sini terjadi mati, terjadi mati di sini, dia dimatikan atau di shutdown, atau mungkin di sini jaringannya putus, kabelnya putus, maka dari satu komputer yang rusak ini, yang tidak bisa berkomunikasi karena mungkin rusak atau mungkin kabel jaringannya putus atau mungkin memang dimatikan, maka dia tidak akan mengganggu perjalanan data kepada komputer yang lain. Jadi tidak akan ada pengaruhnya terhadap komputer-komputer yang lain yang masih berjalan di dalam jaringan bus ini. Nah, ini ilustrasinya. Nah, nanti di video yang lain akan kita sampaikan, akan kita bagikan, kita share bagaimana cara membuat ilustrasi dari bus topologi menggunakan aplikasi paket tracer. Baik, kemudian yang kedua, topologi yang kedua adalah topologi ring. Nah, dari namanya sudah dapat kita bayangkan kalau ring itu berarti cincin. Nah, sama halnya di bus, hanya saja dia menggunakan loopnya itu closed loop ya. Jadi loopnya tertutup, antar ujung itu akan ada koneksi ya. Jadi ada feedbacknya kembali lagi. Nah, di dalam ring topologi ini, topologi ring ini, dia menunjukkan performansi yang lebih baik dibanding bus topologi. Nah, berhubung menggunakan closed loop, menggunakan loop tertutup, maka dia bisa digunakan untuk transmisi dua arah ya. Jadi transmisinya bisa bolak-balik. Sama kabel yang digunakan bisa menggunakan koaksial atau mungkin bisa menggunakan kabel yang lain, misalnya kabel UTP ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ring topologi. Misalnya ada komputer server di sini ya. Ada komputer server di mana server ini dia punya tetangga dua kanan kiri. Nah, sehingga kalau kita lihat di belakang komputer di sini, setiap komputer itu hanya mempunyai satu lubang atau port ya, port jaringan di sini. Jadi di setiap komputer atau laptop dia itu hanya punya satu port network atau biasa disebut dengan NIC, Network Interface Card. Jadi kartu jaringan itu hanya satu yang dibawakan. Nah, kalau untuk membentuk seperti ini, maka mau nggak mau dia harus ada dua di sini. Ada dua port, port 1 dan port 2. Maka bisa kita tambahkan kalau untuk PC ya, untuk PC kita bisa tambahkan card-card yang lain. Nah, dari bentuk ring topologi ini bisa kita bayangkan kalau misalnya di sini ada server, ada workstation 1, workstation 2, 3 dan 4. Tadi perjalanan datanya adalah two-way transmission, artinya dua arah ya. Bisa searah jarum jam atau bisa kebalikannya. Misalnya di komputer yang kedua ini mati, ini dimatikan atau mungkin kabel jaringannya putus di sini, maka pastinya akan mengganggu sistem jaringan. Jadi transmisi datanya akan terganggu pastinya. Karena apa? Karena ada satu komputer yang putus. Mungkin bisa jadi putusnya dua ini antara PC atau workstation 1 kepada 5 di sini masih bisa terkoneksi. 1 dengan 3 mungkin masih bisa menjadi jaringan bus ya, karena terputus di sini. Tetapi
dia akan hanya berlaku satu arah saja. Jadi intinya setiap komputer ini akan mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan dari jaringan dengan topologi ring ini. Dan ini lebih memakan banyak biaya dibanding dengan topologi bus tadi, karena topologi bus itu adalah topologi yang paling sederhana. Tetapi saat ini memang sudah tidak digunakan, bahkan jarang sekali ya digunakan untuk hal-hal tertentu. Nah, ini ilustrasi yang kedua. Jadi kalau dibuat menggunakan paket tracer, maka jadi satu PC dengan switch ini atau mungkin nanti dengan hub, nanti akan kita contohkan dengan paket tracer, ini adalah satu kesatuan ya. Jadi ini dibayangkan itu adalah switch ini sudah berada menyatu dalam PC ya, dalam komputer. Jadi yang kita fungsikan hanya dua. Misalnya di sini ada tulisannya 24, itu artinya ada 24 port seperti ini. Ada 24 port, tetapi hanya kita fungsikan dua, yang lain kita matikan ya. Sehingga memang benar-benar ya dua aja. Oke. Ini kalau nanti dibuat dengan menggunakan paket tracer. Ini topologi ring, jadi artinya memutar ya. Nah, di sini kalau ada komputer yang mati, misalnya PC2 mati di sini. Jadi saya ulang sekali lagi, simulasi menggunakan paket tracer itu terbatas komponennya. Jadi seolah-olah di sini adalah satu kesatuan ini, PC2 dengan switch-nya ini. Kalau misalnya ini mati, off begitu, maka perjalanan data akan terputus. Maka di sini akan terputus dan di sini akan terputus. Sehingga antara PC 4 dan 2 tidak bisa koneksi ya. Kalau 4 mau menuju 1 ya lewatnya ke PC 2, 3 dulu ya sini. Jadi ke sini aja. Nah, kalau ada putus 1 berarti dia seperti hanya topologi bus. Baik, yang ketiga adalah topologi star. Star itu bintang. Nah, di dalam topologi star, maka di sini akan ada satu buah titik tengah yang merupakan sentral atau konsentrator ya. Itu biasanya intermediarinya itu berupa komponen hub ya, atau switch di sini. Jadi ada satu perangkat hub atau switch yang berada di tengah, dan nanti dia dari portnya itu akan disambungkan kepada beberapa komputer. Nah, setiap workstation, setiap komputer yang berada dalam satu sentral ini, satu node ini, maka mereka bisa saling terkomunikasi, tentunya melalui titik tengah ini. Nah, jadi setiap node, setiap workstation di sini, node itu workstation komputer ya, itu bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain itu melalui central node, yaitu menggunakan hub atau switch. Gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada switch. Switch itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada 8 port. Tergantung nanti butuhnya berapa komputernya itu. Kalau butuhnya 50 ya berarti harus membutuhkan mungkin 2 switch ya. Nah, di sini ada satu switch yang merupakan central node di sini. Ini adalah central node. Central node. Misalnya di sini ada PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap komputer, setiap workstation itu bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. 1 mau 7 bisa, 1 ke 5 juga bisa, 6 ke 2 dan seterusnya, bisa semua dengan melalui central node. Nah, topologi star, kalau central node-nya mati, otomatis jaringan akan lumpuh. Jadi dia merupakan titik poin ya, penentu adanya sebuah komunikasi, karena dia merupakan sentral. Akan tetapi pada prakteknya
Kalau ada satu port misalnya di sini mati, misalnya ini adalah mati, maka masih ada port yang lain. Misalnya di port ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di port ke-8 itu mati. Maka nanti komputer ke-8 tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain ataupun tidak bisa dipanggil oleh komputer yang lain. Dan ini tidak mengganggu yang lain ya. Jadi walaupun dia central node, ya tergantung portnya masing-masing. Tetapi kalau mati totalnya, matinya itu mati total gitu. Kalau matinya itu mati total, maka ya sudah, jaringan itu akan lumpuh. Tetapi kalau hanya satu port yang mati, maka yang lain masih bisa digunakan. Kenapa bisa mati? Ya karena panas ya, karena faktor panas yang digunakan terus-menerus, dia harus hidup terus, maka ya bisa jadi namanya peralatan elektronika kalau dia panas bisa akan mati ya. Komponennya akan terbakar bisa jadi karena terlalu lama pakainya. Nah, ini ilustrasi yang pertama. Nah, kalau digambarkan dengan paket tracer seperti itu, maka di sini akan ada switch dan masing-masing komputer itu akan disambungkan ke switch sehingga antar PC ini bisa saling berkomunikasi. Jadi bisa silang dan seterusnya. Nah, ini adalah topologi star yang sekarang ini umum digunakan. Nah, di lab misalnya di lab komputer itu juga menggunakan topologi star. Jadi ada satu switch yang kemudian nanti dia disambungkan ke beberapa komputer. Jadi kalau pernah masuk ke lab komputer ya berarti dia menggunakan ini topologi star ini. Nah, nanti kalau misalnya antar lab itu disambungkan, maka dia sudah menggunakan topologi yang lain. Oh, ini topologi bus misalnya. Nah, disinilah bus digunakan. Jadi prinsip dari bus itu tetap akan digunakan. Akan tetap digunakan. Ini star topologi atau topologi bintang. Kemudian ada topologi mesh. Nah, topologi mesh itu setiap titik atau setiap workstation di sini, every node connected each other. Artinya setiap komputer yang berada dalam jaringan itu satu sama lain saling terkoneksi. Nah, di sini rumusnya using n-1 channel untuk arrange this topology. Artinya misalnya kita gambarkan saja, kita lihat nih ya. Ini adalah mesh topologi. Jadi setiap workstation itu terkoneksi kepada seluruh komputer yang lain. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa n-1 di sini? n-1. Jadi misalnya di sini ada 6. Maka dia akan punya kabel itu n-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komputer, dikurangi 1 ada 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan punya network itu atau tetangga ya, punya network jaringan itu 5, tergantung jumlahnya. Nah, kalau tadi kita flashback ke model topologi tadi apa ya, ring ya, dia butuh konektor, 2 konektor ya, 2 port. Itu kalau ring. Nah, kalau mesh lah mau seberapa banyak komputer yang mau dihubungkan? Ini baru 6. Kalau nanti dia ada 10, ada 20, maka tentu saja dia akan lebih banyak lagi. Misalnya ada 20 PC menggunakan topologi mesh, maka dia harus punya jaringan koneksi itu 20-1, 19 kabel. 19 kabel dengan 19 konektor tentunya. Nah, topologi mesh itu pastinya itu akan memakan banyak biaya. Akan tetapi topologi mesh ini sering digunakan untuk keperluan atau sebagai topologinya internet.
Jadi internet itu dia menggunakan topologi mesh ini. Jadi setiap PC dia akan nyambung kemanapun, ya, akan nyambung kemanapun. Walaupun dia tidak secara fisik, maka dia nyambungnya juga secara digitali, ya, dengan logikal. Secara logiknya dia akan menggunakan topologi mesh ini. Nah, ini beberapa topologi yang nantinya bisa kita gunakan sebagai patokan ketika kita membangun sebuah jaringan komputer. Jadi yang pertama tadi ada bus, kemudian ada ring, kemudian ada star, ada mesh. Nah, ini kalau digambarkan menggunakan paket tracer yang mesh, ya, seperti ini. Jadi setiap switch itu akan nyambung ke manapun, ya. Karena ada 4 komputer di sini, maka setiap switchnya ini, setiap komputer di sini dia akan membentuk 3, ya, 1, 2, 3 di sini, ya. Ini sama, ini baru 4, ya. Kalau nanti banyak maka ya tergantung, jadi n-1 rumusnya. Nah, kemudian ada lagi topologi yang lain hasil pengembangan, jadi gabungan begitu. Ada yang namanya topologi tree, ya, pohon. Jadi kalau kita tahu diagram pohon, maka seperti ini. Ini adalah pohon, ya, seperti ini. Kemudian ada hybrid. Kalau hybrid itu sudah gabungan. Jadi antara beberapa topologi itu digabungkan, ya. Ada bus, mungkin ada ring, kemungkinan ada lagi star digunakan, ada mesh digunakan. Ini namanya hybrid. Nah, di mesh tadi biasanya digunakan untuk keperluan jaringan ad hoc, ya. Nanti akan kita sampaikan di sesi setelah ini, ya. Akan ada bahasan sendiri. Nah, lalu ini topologi yang secara fisik, ya, menggunakan media kabel seperti ini. Ini kan medianya kabel. Ada lagi topologi yang secara wireless, ya. Jadi ada wireless topologi namanya, ya. Kalau wireless topologi berarti komponennya menggunakan intermediarinya menggunakan access point tentunya, ya. Jadi ada komputer, kemudian ada access point. Ciri khas access point itu dia punya antena pastinya. Ada 2 antena misalnya. Di sini ada laptop, misalnya di sini. Ini adalah PC biasa. Nah, syaratnya untuk membentuk sebuah topologi wireless ini, maka masing-masing komputer ya harus punya modul WiFi. Jadi modul jaringannya harus ada. Ada WLAN-nya, ya, wireless LAN-nya harus ada. Nah, kalau PC biasa, PC komputer gede itu yang pakai kotak besar, kalau nggak ada gimana? Ya belikan USB wireless, ya, sebagai pengganti WLAN. Tapi kalau laptop biasanya sudah ada. Nah, ini topologi yang lain. Oke, ini seputar topologi. Nah, kemudian ketika sudah tahu topologi mana yang mau digunakan, karena kita mau membangun sebuah jaringan, nah, kita harus juga mengenal nanti kira-kira jaringan itu akan kita gunakan di mana. Nah, disinilah klasifikasi jaringan menurut wilayah atau jangkauannya, area network classification. Yang pertama ada LAN, local area network. Dari namanya sudah sangat jelas, dia cakupannya hanya lokal, ya, small area. Jadi di bawah 200 meter setiap workstation, ya, setiap komputer di sini, setiap node-nya ini ya kurang lebih 200 meter di sini. Simple infrastruktur, ya, dan fast in transmission. Jadi infrastrukturnya itu simple, cukup, tidak banyak memakan biaya, dan transmisinya juga cepat. Contoh, network in laboratory. Jadi tadi kalau kita pernah masuk ke lab komputer yang di sana ada koneksi jaringan, maka ini adalah contoh dari LAN, local area network. Nah, local area network itu tidak akan tersambung dengan internet. Jadi yang namanya lokal itu dia nggak akan tersambung dengan internet. Dia hanya bisa terkoneksi dengan satu dengan yang lain, misalnya menggunakan topologi star. Nah, biasanya LAN itu menggunakan topologi star ini di lab gitu, ya. PC,
PC. Ini adalah LAN. Di sini ada PC untuk guru misalnya, atau pengajar, dosen. Nah, dia hanya cukup menggunakan topologi star untuk membangun sebuah LAN ini. Dan dia tidak akan bisa tersambung dengan tempat yang lain, gedung yang lain misalnya. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan gedung yang lain nanti beda lagi ya, bukan lokal lagi namanya. Nah, LAN ini juga bisa dibentuk menggunakan wireless ya, karena wireless itu juga areanya terbatas, jadi access point ini juga terbatas ya, jangkauannya 100 meter. Jadi jangkauan dari access point ini 100 meter. Jadi kalau misalnya Anda menemukan area hotspot di tempat-tempat umum ya, di rumah sakit, mungkin di taman, atau mungkin di sekolahan, di kampus, ya kalau Anda tidak bisa tersambung dengan hotspotnya, berarti memang jangkauan dari access point-nya memang sudah mentok ya. Jadi radiusnya itu sudah habis ya. Semakin ke dalam dia semakin kuat, semakin dia di luar ya semakin lemah pastinya, seperti itu. Belum nanti ada gedung-gedung ya, bangunan-bangunan yang menjadi obstacle ya, menjadi halangan rintangan di sini. Nah, ini local area network, jadi wilayahnya sangat terbatas. Contohnya adalah laboratorium. Jadi ini ilustrasinya, jadi menggunakan topologi star ini ya. Oke, ada PC 1, 2 dan seterusnya, ada server dan seterusnya. Nah, contoh penggunanya ini, jadi di sini ada komputer server yang punya printer. Nah, printer ini bisa digunakan oleh PC-PC yang lain, walaupun dia nggak punya printer ya. Kemudian yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Jadi ini lebih besar dari LAN. Nah, MAN ini merupakan gabungan beberapa LAN tadi. Misalnya gedung A, dia punya LAN karena sekolahnya besar atau instansinya besar. Kemudian ada gedung B yang jaraknya mungkin lebih dari 500 meter, 1 kilo, atau ya 500 meter misalnya, katakanlah 500 meter. Ini misalnya jaraknya 500 meter. Nah, di sini punya LAN dan di gedung B juga punya LAN. Nah, masing-masing LAN ini saling dihubungkan. Ini namanya MAN. Jadi makanya di sini bigger than LAN. Jadi connecting many LAN. Contohnya adalah network between department in one town ya. Jadi antar departemen dalam satu kota, kecamatan dengan kampus ya, karena berdekatan bisa dihubungkan ya. WiMAX ini adalah salah satu contohnya, Worldwide Interoperability for Microwave Access ya, MAX. Nah, ini LAN ya. Jadi lebih besar dari ini MAN lebih besar dari LAN, menghubungkan antar LAN, disebut dengan metropolitan. Kalau kita ada kota metropolitan ya, maka setiap daerah, misalnya di Jakarta adalah kota metropolitan ya. Nah, setiap departemen, gedung-gedung yang ada di sana ya, saling terhubung ya, itu namanya metropolitan. Ini ilustrasinya. Jadi ada public city network ya. Di sini ada departemen 1, departemen kedua, 3 dan seterusnya yang saling terkoneksi menggunakan public city network, namanya MAN ya. Kemudian yang ketiga adalah wide area network atau WAN. Nah, kalau ini sudah lingkupnya sudah mendunia karena dia regional, wilayah antar wilayah ya, antar negara, global. Jadi sudah worldwide. Jadi kalau Anda pernah mendengar World Wide Web disingkat dengan WWW, ini adalah salah satu contoh wide area network. Jadi lebih kompleks tentunya ya, infrastrukturnya lebih kompleks, lebih mahal. Dia bisa menggunakan kabel, kemudian bisa menggunakan wireless, menggunakan fiber ya, dan bahkan menggunakan satelit ya. Jadi harus ada bantuan satelit. Karena apa? Karena regional, antar negara bisa terhubung. Indonesia bisa disadap oleh negara lain, itu karena WAN. Oke, International Bank contohnya ini menggunakan WAN. Kalau tidak ada WAN, maka bisa kita bayangkan kalau kita naik haji misalnya, atau kita pergi
bertamasya ke luar negeri, kita kehabisan uang. Bagaimana kita mau mengambil uang kalau ATM kita adalah ATM lokal yang ada di negara kita? Makanya di sini ada international bank ya. Bank yang bisa digunakan dimanapun, di negara manapun. Ini menggunakan prinsip wide area network. Nah, kemudian ada personal area network atau PAN. Jadi untuk PAN ini jaraknya sangat terbatas ya. Jadi kurang lebih 1 meter ya. Ya bisa 5 meter itu bagus ya. Jadi sifatnya juga, komunikasinya juga personal. Contohnya adalah ad hoc, yang tadi di mesh juga ada contoh ad hoc. Ad hoc itu adalah jaringan yang dibentuk atau yang terbentuk tanpa tambahan infrastruktur. Maaf, tulisannya tidak bagus ya. Jadi ad hoc itu adalah jaringan yang bisa dibentuk tanpa adanya tambahan infrastruktur. Contohnya Bluetooth, Wi-Fi direct ya, Wi-Fi direct. Bluetooth yang kita miliki di smartphone, ini ada smartphone 1, ada smartphone 2, smartphone 3, smartphone 4. Nah, keempat smartphone ini bisa saling terkoneksi dengan jaringan ad hoc ini. Dan sifatnya mesh, topologinya mesh. Dia bisa saling terkoneksi each other ya. Dia terhubung dengan siapa saja yang tersambung di dalam jaringan ini. Ini ad hoc dan jaraknya sangat terbatas. Nah, jaringan ini bisa dibentuk dimanapun. Jadi bisa dibentuk di tengah laut, kita di tengah kapal, atau kita di tengah hutan, di tengah gunung sedang camping. Kita mau game bareng, itu bisa menggunakan jaringan ad hoc ini. Namanya personal area network. Jadi ad hoc itu adalah jaringan yang dibentuk tanpa infrastruktur tambahan. Ini PAN. Mungkin dari sebagian kita sudah menggunakannya sehari-hari. Kita berbagi data, berbagi file menggunakan Bluetooth, menggunakan Wi-Fi direct, misalnya menggunakan aplikasi apa itu ya, share itu saya lupa namanya itu, ShareIt ya. Nah ini adalah prinsip dari PAN ya, personal area network. Nah ini contohnya seperti ini. Nah, PAN juga bisa kita temui saat kita menggunakan komputer kita sendiri ya. Jadi kita menggunakan keyboardnya dengan keyboard wireless ya, menggunakan Bluetooth, keyboard Bluetooth, mouse-nya juga tidak pakai kabel. Mungkin printernya juga ada yang menggunakan printer yang menggunakan WiFi, sehingga ya near kabel, artinya kabelnya sedikit ya. Wireless ya. Jadi wire itu kabel, less itu sedikit, jadi mempersedikit kabel ya. Jadi mengurangi kebutuhan kabel. Cuma di sini ya butuh sumber daya, baterai. Baterainya pastinya juga akan lebih boros lagi. Nah, PAN ini anywhere and anytime, bisa dibentuk dimanapun, kapanpun kita mau ya. Ini personal area network. Jadi ada beberapa topologi tadi. Jadi ada 4 ya paling tidak. Yang paling pokok itu ada bus, kemudian ada ring, ada star, ada mesh, kemudian ada tambahan lagi, ada tree, kemudian ada hybrid. Kemudian area network classification-nya itu juga ada beberapa. Ada LAN, ada MAN, WAN, kemudian ada PAN. Nah, sebetulnya ada lagi ya, namanya internet ya. Jadi internet itu sebetulnya kategorinya LAN ya. Jadi karena internet itu adalah internetworking, jadi jaringan di wilayah dalam. Tapi sekarang menjadi istilah ya, menjadi istilah untuk koneksi yang bersifat regional atau global. Nah, ini adalah bahasan kita mengenai topologi dan klasifikasi jaringan menurut area. Semoga penjelasan hari ini di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah setelah ini akan kita share juga yang seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, bagaimana membuat simulasi topologi ya, yang
nanti akan kita aplikasikan ke dalam sebuah aplikasi namanya paket tracer. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.